Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Petik jilid 4H dengan tema yang berjudul Daerah Tempat Tinggalku. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk melihat halaman video di sebelum dan sesudahnya silahkan cek di kolom deskripsi. Dan untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka bukunya halaman 54. Di halaman 54 ini ada latihan SBDP mulai dari nomor 1. Apa saja jenis-jenis tari daerah? Jelaskan. Jawabannya adalah tari klasik. Penjelasannya adalah berkembang di daerah tertentu. Tari rakyat. Penjelasannya berkembang di masyarakat. Dan satu lagi tari kreasi daerah. Memadukan gerak tari tradisional dan modern. Nomor 2, apa perbedaan gerak pada tari daerah Bali dan daerah Jawa Tengah? Jawabannya, tari Bali memiliki gerakan yang lincah, sedangkan tari daerah Jawa Tengah memiliki gerakan yang gemulai. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Amatilah gerakan pada gambar tari tersebut. Adakah properti tari yang mempengaruhi gerakan penari? Jelaskan jawabanmu. Jawabannya adalah ya, ada. Selendang untuk melakukan gerakan tangan yang gemulai. Nomor 4 adalah cara melakukan gerakan dari gambar-gambar berikut. Yang A, jawabannya adalah rentangkan kedua tangan sambil mengangkat selendang setinggi pinggang. Kemudian yang B ini gerakannya adalah angkat tangan kanan ke atas, letakkan tangan kiri di pinggang. Jawabannya angkat tangan kiri ke atas, letakkan tangan kanan di pinggang, dan silangkan kaki kiri di depan kaki kanan. Gambar yang C seperti ini. Tangan kanan memegang wadah dan diangkat setinggi dada. Tangan kiri diangkat sampai setinggi telinga. Nomor 5, tulislah nama asal daerah serta keunikan gerakan tari yang ditunjukkan pada gambar-gambar berikut. Yang A, nama tarinya adalah tari merak, asalnya dari Jawa Tengah, dan keunikan tarian bisa menirukan keindahan gerak burung merak. Dan yang B ini namanya adalah nama tari Yapong, asal daerah DKI Jakarta. Keunikan tarian menggunakan kostum bermotif berwarna merah menyala. Dan gambar yang C ini adalah gambar tari caci. Tari caci dari NTT. Keunikan tarian menggunakan properti berupa cambuk dan perisai. Kemudian yang D. Nah, ini adalah tari piring, asalnya dari Sumatera Barat. Keunikan tarian adalah menggunakan properti piring yang digerakkan dan diputar oleh penari. Jika sudah, kita lanjutkan ke muatan IPS halaman 59. Langsung latihan nomor 1. Kegiatan ekonomi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. A. Apa perbedaan antara kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi? Jelaskan sesuai pemahamanmu. Produksi kegiatan menghasilkan barang. Distribusi kegiatan menyalurkan barang. Dan konsumsi kegiatan menggunakan barang. Itu pendeknya, dari pemahaman yang sangat sederhananya. B. Tulislah masing-masing 3 contoh kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi di sekitar tempat tinggalmu. Produksi contohnya adalah petani, nelayan, peternak. Distribusi contohnya adalah pedagang, sopir, dan kurir. Konsumsi contohnya adalah membeli baju, makanan, minum susu. 2. Perhatikan kedua gambar berikut, setelah itu kerjakan soal-soalnya. Di sini ada industri ya adik-adik ya. Di sini adalah apa ini, industri kue ya adik-adik ya. Kita coba lihat ya di belakangnya. Pertanyaannya A, apakah kedua gambar tersebut menunjukkan kegiatan ekonomi yang sama? Jelaskan. Jawabannya adalah iya. Kedua gambar tersebut
menunjukkan kegiatan produksi. B. Apakah kegiatan ekonomi pada gambar tersebut menggunakan sumber daya alam yang sama? Jelaskan. Jawabannya adalah tidak. Gambar A menggunakan sumber daya alam kain. Gambar B menggunakan bahan-bahan mentah untuk membuat kue. Nomor 3, perhatikan skema kegiatan ekonomi berikut. Ada A, B, dan C. A. Kegiatan produksi ditunjukkan oleh gambar. Jawabannya adalah B. Kegiatan yang dilakukan adalah, jawabannya adalah pekebun teh. B. Kegiatan distribusi ditunjukkan oleh gambar. Jawabnya adalah A. Kegiatan yang dilakukan adalah, jawabnya minum teh. Tunggu dulu. Salah Dedek. Yang B ya maksudnya. Yang B ini namanya grosir barang, bukan minum teh. Itu yang C. Sorry ya Dedek, ini jawabannya. Kita lanjutkan yang C. Kegiatan konsumsi ditunjukkan oleh gambar. Jawabnya C. Kegiatan yang dilakukan adalah, jawabnya minum teh. D. Apa yang ditukarkan oleh konsumen untuk memperoleh produk pada gambar yang menunjukkan kegiatan konsumsi? Jawabannya adalah menukar uang dengan barang yang dibutuhkan. Nomor 4, pembuatan kain batik hingga menjadi pakaian melalui proses yang panjang, mulai dari kegiatan produksi hingga distribusi agar pakaian batik siap digunakan oleh masyarakat. A. Manakah proses kegiatan yang menurutmu paling menarik? Jelaskan alasanmu memilih kegiatan tersebut. Jawabannya adalah kegiatan produksi, karena melalui proses canting dan pewarnaan. B. Tulislah tugas masing-masing pekerjaan dalam kegiatan membuat batik hingga siap digunakan. Jawabannya adalah memberi warna batik. Membatik ini. Saya ulangi, ini membatik dengan canting, mewarnai, penjemuran, pendistribusian ke toko, dibeli konsumen untuk dipakai. Yang C. Apa akibat jika kegiatan ekonomi pilihanmu tidak berjalan dengan baik? Jelaskan. Jawabannya adalah barang tidak dapat dibuat dengan baik. Nomor 5, perhatikan gambar-gambar berikut. Beri tanda huruf P pada kegiatan yang menunjukkan kegiatan produksi, huruf D distribusi, dan huruf K konsumsi. Yang A ini adalah distribusi karena mengantar barang dari satu tempat ke tempat lain. Yang B ini adalah konsumsi. Silakan ditulis K di sini Adik-adik. Kalau yang ini tadi tulis D di sini, ini K di situ. Yang C ini adalah produksi karena ini sebuah pabrik. Yang D ini adalah D, distribusi karena menjual batik. Yang E ini adalah K, konsumsi. Yang F ini adalah P, produksi anyaman. Baliknya. Pantai merupakan salah satu kenampakan alam yang banyak terdapat di Indonesia. Pantai menyimpan beragam sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk sekitar. A. Menurutmu industri apa saja yang dapat dikembangkan di wilayah pantai? Jelaskan. Jawabannya adalah pabrik pengolahan ikan beku, hasil tangkapan ikan dapat diolah menjadi ikan beku. B. Apa saja sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan dalam industri tersebut? Jelaskan. Jawabnya adalah aneka ikan laut, rumput laut, dan garam. C. Apa saja produk yang dihasilkan dari industri tersebut? Jelaskan. Jawabnya adalah ikan asin, bakso ikan, dan rumput laut kering. Itu tadi adalah IPS ya Dedek ya. Sekarang kita langsung ke muatan PPKN latihan nomor 1. Biasanya panjang-panjang ini Adik-adik ya. Siap-siap tangannya. Kamu dan teman-teman di sekolah pasti memiliki karakteristik yang beragam. A. Tulislah 5 keragaman karakteristik yang kamu temukan di sekolah. Jawabannya panjang Adik-adik, yaitu teman bertubuh tinggi. Kemudian teman berkacamata. Teman berkulit sawo matang. Teman yang pemalu. Dan teman yang periang. Kita lanjutkan ke baliknya.
Bagaimana cara menyikapi keragaman karakteristik tersebut? Jelaskan jawabnya. Menghargai dan menghormati keragaman yang ada. Nomor 2, lengkapilah tabel berikut dengan kegemaranmu dan kegemaran teman sebelahmu. Diskusikan. Kegemaranku adalah bernyanyi. Kegemaran yang dapat dilakukan bersama-sama. Sebelah kanannya ya, lihat. Kegemaran teman adalah bermain alat musik. Wah, kamu bernyanyi, temannya bermain alat musik. Jadi, bawahnya kegemaran yang dapat dilakukan bersama-sama adalah bernyanyi sambil bermain alat musik. Nomor 3, amatilah peristiwa pada gambar berikut. Apa pendapatmu yang tentang peristiwa pada gambar? Berilah tanda centang pada tempat yang tersedia. Tulislah manfaat atau akibat dari tindakan yang dilakukan. Ini berarti yang setuju centang yang ini, yang tidak setuju centang yang ini, adik-adik ya. Gambarnya apa dulu ini, adik-adik? Rio, jangan buang sampah di lantai. Aku sedang asyik melakukan kegemaranku, Benny. Oh. Berarti kita centang tidak setuju ya dengan tindakan Rio. Manfaat atau akibat dari tindakan Rio adalah lingkungan menjadi kotor. Saranku untuk Rio adalah sebaiknya Rio membuang sampah pada tempatnya. B. Hai, namaku Linda. Siapa namamu? Namaku Lala. Berarti dia. Namaku Lala. Aku setuju dengan tindakan Linda. Manfaat atau akibat dari tindakan Linda ramah kepada semua orang. Saranku untuk Lala, tidak malu-malu memperkenalkan diri kepada orang lain. Oh, saya kira dia gagap tapi dia malu rupanya. Silakan stop videonya dan dicatat jawabannya ya, adik ya. Nomor 4, perhatikan gambar-gambar berikut. Tulislah keragaman karakteristik yang kamu temukan dan sikap yang tepat dalam menghadapi keragaman tersebut. Yang A, keragaman karakteristik perbedaan suku bangsa. Ada bermacam-macam pakaian adat di situ. Perbedaan suku bangsa, kemudian sikap dalam menghadapi keragaman yaitu bermain tanpa membedakan. Yang B, kegemaran karakteristik yaitu satunya pakai jilbab, satunya dari orang Bali kayaknya itu ya. Perbedaan agama. Sikap yang dalam menghadapi keragaman adalah mempersilakan teman untuk beribadah sesuai agamanya. Yang C, keragaman karakteristik ciri fisik. Nah, rambutnya ada begitu. Oke. Sikap dalam menghadapi keragaman yaitu memuji ciri fisik yang dimiliki teman. Nomor 5, bacalah peristiwa-peristiwa berikut. Apa tindakan yang sebaiknya kamu lakukan? Jelaskan juga alasanmu. A, kamu diantar ke sekolah oleh ayah dengan motor. Di perjalanan, kamu melihat temanmu dan ayahnya di sebuah bengkel. Ban sepeda motor milik ayahnya bocor. Temanmu terlihat panik karena khawatir ia terlambat datang ke sekolah. Tindakan yang sebaiknya kamu lakukan adalah mengajak teman untuk berangkat ke sekolah bersama. Terus alasannya adalah agar teman tidak terlambat datang ke sekolah. B, sebuah layang-layang yang terputus benangnya masuk ke halaman rumahmu. Sekelompok anak kebingungan mencari layang-layang tersebut. Kamu mengetahui letak layang-layang tersebut berada. Tindakan yang sebaiknya kamu lakukan adalah mengajak teman, yang mana tadi ya? Oh, yang ini ya, adik. Mengambil dan memberikan kepada anak-anak. Alasannya memudahkan orang lain menemukan barang. C, saat jam istirahat seorang teman mengajakmu bermain di lapangan sekolah. Ia mengajak bermain tapak gunung, namun kamu menolak karena itu bukan permainan kegemaranmu. Temanmu lalu mengajak berdiskusi untuk menentukan permainan yang akan dimainkan bersama. Tindakan yang sebaiknya kamu lakukan adalah melakukan diskusi untuk menentukan permainan. Dan alasannya adalah agar tercipta kerukunan antar teman. Kita lanjutkan ke nomor 6. Setelah jam pulang sekolah, kita sebaiknya segera pulang ke rumah. Namun ada beberapa teman yang bermain setelah pulang sekolah. Mereka juga masih menggunakan seragam sekolah saat bermain. A, apa pendapatmu jika melihat teman bermain setelah jam pulang sekolah? Jawabnya adalah mengingatkannya untuk pulang terlebih dahulu, berganti
pakaian. Lanjut ke baliknya yang B. Jika orang tua teman menanyakan keberadaan temanmu, apa yang akan kamu lakukan? Mengapa demikian? Jawabnya adalah memberitahu orang tua teman agar orang tuanya tidak khawatir. C. Apa saranmu untuk teman yang langsung bermain setelah pulang sekolah tanpa ganti baju terlebih dahulu? Jelaskan. Jawabannya adalah sebaiknya pulang terlebih dahulu, berganti baju, dan meminta izin orang tua. Nomor 7, kamu tentu memiliki banyak teman yang berasal dari suku bangsa berbeda. A. Bagaimana sikapmu menghadapi keberagaman tersebut? Jawabnya adalah menghargai dan menghormati. B. Apakah kamu mau mempelajari budaya daerah asal temanmu? Mengapa demikian? Jawabnya adalah iya mau. Agar menambah pengetahuan kebudayaan daerah lain. 8. Bacalah cerita singkat berikut, setelah itu kerjakan soal-soalnya. A. Ayu adalah anak periang dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Ketika bermain bersama teman, Ayu paling aktif berbicara. Karena sifatnya tersebut, Ayu ditunjuk untuk mewakili kelas dan dalam perlombaan pidato di sekolah. Kelebihan sifat Ayu adalah, jawabnya, percaya diri dan periang. Kekurangan sifat Ayu adalah, ya salah satunya cerewet. Caramu menghargai sifat Ayu adalah mendengarkan dengan baik saat berbicara. Saya ulangi, mendengarkan dengan baik saat Ayu berbicara. B. Ferdi senang membantu teman yang kesulitan. Rio kesulitan mengerjakan soal ujian. Ferdi merasa kasihan kepada Rio. Ferdi membantu Rio mengerjakan soal ujian yang tidak dimengerti. Kelebihan sifat Ferdi adalah rajin. Kekurangan sifat Ferdi adalah empati. Caramu menghargai sifat Ferdi adalah mengingatkan untuk tidak membantu teman pada saat ujian. C. Kelas Beni kedatangan murid baru bernama Aji. Aji berasal dari daerah lain. Aji sangat pemalu dan lebih senang menyendiri daripada bermain bersama teman-teman. Suatu hari Beni mengajak Aji bermain, namun Aji menolak dengan santun. Kelebihan sifat Beni adalah ramah. Kekurangan sifat Beni adalah kurang percaya diri. Caramu menghargai sifat Beni adalah tidak kecewa saat teman menolak untuk bermain. Lanjut ke nomor 9 yang terakhir. Apakah kamu dan teman sebelahmu memiliki sifat yang berbeda? Bagaimana caramu menghargai perbedaan sifat tersebut? Coba ceritakan dalam kolom berikut. Saya memiliki sifat periang dan percaya diri, sedangkan teman sebelahku cenderung pendiam. Aku selalu mengajak dia untuk mengobrol saat istirahat sekolah dan mengajaknya bermain bersama. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham. Dan jangan lupa untuk ikutin saya atau follow me di Instagram yaitu Kurniawan813. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan buku Petik Jilid 4H dengan tema daerah tempat tinggalku. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.